Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pengen ceritain yang tentang kemarin keputusan sekolah ngeluarin anak ya 23 anak. Itu kenapa ada sampai punya keputusan sangat berat kayak gitu, karena awalnya begini kan. Saya dapat laporan pada saat hari itu ada 20-an anak ke puncak di hari Senin. Nah, pas saya lihat ada list-listnya, ya memang ada beberapa anak yang biasa ya melakukan kesalahan, dan ada beberapa anak yang baru kali itu melakukan kesalahan. Akhirnya saya dapat inputan dari wali kelas, Pak Imam, ini udah mulai parah karena yang anak yang biasa nggak ikut-ikutan malah jadi ikut-ikutan. Saya dapat masukan dari wali kelas juga kan, mungkin karena kita sebagai sekolah terlalu lembek lah dibilangnya begitu. Harusnya kalau dari awal ini anak ini kita keluarin, pasti yang lain gak ikut-ikutan. Akhirnya saya terima masukan itu dan memang iya juga masuk akal. Akhirnya di saat awal saya setuju sama wali kelas untuk ngambil keputusan ngeluarin anak 20-annya itu. Kenapa? Karena pertama pertimbangannya begini, dia dengan sengaja dan dengan kesadaran penuh mengorbankan hari Senin untuk pergi bareng-bareng ke puncak, sedangkan hari Senin harusnya sekolah. Kalau memang kita biarkan aja, otomatis ini presiden buruk untuk teman-temannya atau manapun lah presiden buruk. Akhirnya rasanya oh iya nggak apa-apa deh, kita buat salah apapun nanti ujung-ujungnya orang tuanya bakalan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kenapa kita buat keputusan seperti itu ya, karena berdasarkan gitu. Akhirnya singkat cerita saya konsultasi sama Pak Topik. Akhirnya kata Pak Topik, yaudah Pak Imam, kita buat surat itu tapi bahasanya jangan mengeluarkan anak, tapi mengembalikan anak lagi ke orang tua. Karena apa? Karena memang Pak Topik orangnya beradab banget ya. Karena awalnya itu Pak Topik ngomong gini, kan mereka itu ibaratnya kayak orang nikah aja. Anak-anak ini diserahin ke kita tuh baik-baik. Kita maunya pun mengembalikannya secara baik-baik gitu kan. Akhirnya buat keputusan, buat surat yang isinya bukan pengeluaran dari sekolah, tapi pemulangan kembali gitu. Jadi ibaratnya pas awalan mereka masuk, Pak nih tolong dididik. Nah sekarang kita ngomong, Bu ini anak udah nggak bisa dididik, kita pulangin. Oke. Akhirnya terima kasih juga wali kelas juga yang udah langsung pengen eksekusi bagi-bagi suratnya itu. Ya saya tahu lah itu pasti capek banget lah. Pada saat detik-detik pulang, bukannya langsung pulang ke rumah, malah langsung ke rumah wali murid sampai malam kali ya, sampai malam paling itu. Ya terima kasih juga wali kelas. Dan akhirnya juga ada yang anak-anaknya itu yang memang udah ngerasa gitu, waduh ini udah ngerasa nih, ini suratnya udah dikeluarin. Terus akhirnya saya dapat cerita dari Bu Nita, ya memang anaknya ngomongnya klarifikasi lah Bu Nita, kalau dari versi anak-anak kenapa dia buat keputusan hari Seninnya dia berangkat itu karena keterbatasan finansial. Emang anak-anak yang biasa jalan-jalan ini memang kemarin kelas 11 memang pernah jalan-jalan, tapi nggak mengorbankan hari sekolahnya. Nah pada saat saya tanya, mereka itu patungannya 200.000 pada saat kelas 11-nya, makanya dia kuat untuk bayar villa di weekendnya. Nah tapi katanya kemahalan, jadi pada saat kelas 12 bayarannya hanya 150.000. Tapi ya nggak bisa nyewa villa. Nah salahnya anak-anaknya itu kenapa dia ngambilnya di bulan-bulan ini? Harusnya kan bisa di liburan sekolah atau di tahun ke depannya itu kan masih bisa. Apalagi kan kalau anak kelas 12 paling sekolah ya sampai 12 bulan full.
selesai ujian itu yang sangat disayangkan bagi anak-anak kelas 12 nya karena kurang berpikir atau nggak sabaran lah ibaratnya. Padahal sebenarnya kita juga sama-sama tahu 3 tahun ini kita nggak ngadain jalan-jalan keluar, ya anak-anak mau jalan-jalan sendiri dan kita oke-oke aja asalkan itu tahu waktu. Nah ini yang bikin sangat itu tuh yang sangat fatal itu ya sengaja banget Senin mengorbankan hari sekolahnya gitu akhirnya gitu. Singkat cerita fast forward ke besokannya, wali murid alhamdulillahnya pada datang juga. Terima kasih wali murid yang udah datang, yang udah ngasih masukan ke kita untuk mengambil keputusan yang gak gegabah. Akhirnya saya dapat point of view dari Pak Topik. Kalau dari Pak Topik begini, kalau Pak Topik itu hari-hari ketemunya sama orang tua. Kalau guru-guru hari-hari ketemunya sama anak-anak. Nah kalau saya ya di tengah-tengah, terkadang ketemu anak-anak, terkadang ketemu orang tua. Nah karena Pak Topiknya memang orang baik, ya memang baik benar, ya akhirnya pada saat ngambil keputusan ngeluarin anak juga nggak tega, karena yang dia lihat orang tuanya berkali-kali nangis-nangis di ruangannya untuk mohon biar anaknya bisa lanjut. Dan Pak Topik sama saya pun setuju, karena di zaman-zamannya sebelumnya kita pernah ngeluarin anak juga, dan ternyata anaknya itu yang pernah kita lihat anak perempuan keluar dari sekolah kita, dia ngedorong sampah sama pacarnya gitu. Akhirnya kita pikir kasihan banget. Sebenarnya tukang sampah sih oke-oke aja, asalkan memang itu cita-citanya. Tapi ya itu cita-cita anak itu pasti bukan jadi tukang sampah. Akhirnya harus jadi tukang sampah karena kita keluarin. Maksudnya saya sama Pak Topik itu udah melihat banyak contoh anak-anak yang dikeluarin itu bukannya lebih bener malah lebih parah. Dan saya Pak Topik itu pemikirannya memang ini anak-anak masih muda, orang Islam umatnya Nabi Muhammad, dan kita sebagai seniornya ibaratnya ngerasa begini, kita berpikir anak-anak ini tuh anak-anak yang sudah kurang bisa dibimbing sama orang-orang di rumah. Kalau kita kembalikan ke rumah itu anak-anak udah bener-bener gak ada yang membimbing lagi. Kalau di sekolah ya guru-guru masih bisa membimbing lah. Akhirnya kenapa biasanya kita itu gak mau ngeluarin anak kecuali anak itu ya udah punya backupan sekolahan. Makanya Pak Topik mau untuk ngeluarin anak asalkan ada, oh Pak ya nanti kesini gitu, keluarnya kesini. Nah itu baru tuh Pak Topik mau. Tapi kalau misalkan plong putus sekolah Pak Topik gak mau, karena kita ngelihatnya memang banyak anak-anak yang putus sekolah beneran putus. Akhirnya kita sulit ya, karena itu kalau di point of view Pak Topik, karena Pak Topik mandang orang tuanya, kasihan sama orang tuanya memang ya akhirnya begitu. Saya juga paham karena kalau di kelas guru-guru ngelihatnya anak banget, ya memang anaknya mau cengengesan walaupun udah digituin ya kok masih aja gitu, kayak nggak ada pikirannya lah. Harusnya ngebuat salah yang sedalam itu, separah itu, harusnya lebih berpikir lagi dan berubah lagi. Dan insya Allah kedepannya akan berubah lah, karena ya guru-gurunya insya Allah pada baik-baik semua, sabar-sabar semua. Nah itu mungkin di point of view guru-gurunya kenapa enggak itu ya, karena mungkin nggak pernah bersinggungan sama orang tuanya. Karena pada saat kita ketemu orang tua ya beneran kayak gitu. Nah terus kalau point of view dari anak-anak, teman-teman sekelasnya atau dari adik-adik kelasnya, ini yang saya khawatirkan. Anak-anak karena mikirnya pendek, dia bakal pikir hanya gini aja, oh berarti besok-besok gak apa-apa buat kesalahan, nanti juga diselesaikan sama orang tuanya. Dan ini kenapa saya pikir yang nanti bakalan jadi blunder untuk anak-anaknya. Ini yang saya ngerasa bersalahnya karena ini. Tapi yang harus anak-anak tahu satu, dari saat ini kita harusnya punya pikiran kayak begini. Ada anak-anak yang mintanya dimaklumin.
nggak cuma anak-anak sih, ada memang orang yang tipenya tuh minta dimaklumin. Kayak misalnya, ya Pak maklum aja saya ini karena begini. Misalnya saya yang biasanya saya dengar itu, ya Pak maklumin aja Pak karena ini anak nggak ada sosok ayahnya misalnya gitu. Nah untuk anak-anak ini mau nggak mau ya memang kita maklumin lah, karena memang nggak ada sosok ayah. Nanti pada saat di rumah juga nggak ada yang ngedidik, ya akhirnya dididik sih. Maksudnya untuk anak-anak itu, kamu kalau udah di posisi yang sekarang, kamu nggak perlu lihat kanan kirinya, nggak perlu melihat yang apa ya, yang di bawah kamu lah ibaratnya. Kamu udah di posisi sekarang, kamu lihatnya diri kamu yang kemarin. Fokus sama diri sendiri, jangan sampai iri mikirin harusnya sih nggak apa-apa kita buat salah. Orang yang kakak-kakak kelasnya atau teman-temannya juga buat kesalahan, ya masih dimaafin. Ya maksudnya kita tuh jangan posisi yang dimaafin terus, tapi sebisa mungkin kita yang posisi yang memaafkan. Itu kan kita berarti posisinya lebih di atas daripada mereka. Maksudnya anak-anak yang sisanya jangan berpikiran seperti itu kan nyusahin orang tua sebenarnya. Dan nyusahin guru-gurunya juga iya. Saya harusnya tuh masih ngajar di kelas 11, di kelas 12, karena ngurusin anak-anak 20 ini akhirnya yang masuk kelas juga sih, berarti minta maaf juga sama anak-anak yang saya nggak masuk kelasnya. Oke. Nah, pada saat orang tua datang, memang di awal itu ada beberapa anak yang memang udah ada track record salahnya. Ya orang tuanya paham kenapa anak-anak ini gak bisa lanjut sekolah. Tapi ada lagi orang tua yang anaknya memang belum pernah sama sekali terlibat, baru terlibat kali ini. Orang tuanya marah karena kita ngambil keputusan ngeluarin semuanya, harusnya pilih-pilih gitu. Oke, akhirnya kita ambil win-win solution. Win-win solutionnya apa? Yaitu kita dikasih masukan sama orang tua, Pak, anak saya ini kan baru kali ini kan nggak adil. Kalau misalkan dalam 3 tahun ya anak buat kesalahan sehari langsung dipulangkan ke kita kan nggak adil. Harusnya ada reminder dulu. Oke, dan itu masuk akal juga. Akhirnya kemarin kita buat keputusan itu bareng-bareng sama orang tua. Satu, kita buat surat perjanjian yang isinya itu kalau melakukan kesalahan, kalau kemarin itu ditulisnya melakukan kesalahannya bolos dan merokok. Nah itu nanti kita bakal kembalikan ke pendidikannya, kita kembalikan seluruh tanggung jawab pendidikannya ke orang tua lagi. Karena apa begitu ya? Karena yaitu kalau di proses sekolah kita udah ngerasa ngebimbing, tapi pada saat kita udah give up, kita udah nyerah ke rasanya nggak bisa bimbing, ya bisa dibimbing sama orang tuanya. Karena memang saya berpikiran sampai detik ini tanggung jawab pendidikan anak tuh ya tanggung jawab memang orang tua. Bahkan saya sendiri ngajarin anak yang ngajarin sendiri, gak nyuruh orang lain ngajar, karena memang itu tanggung jawab pendidikan tuh ada di orang tua. Buat orang tua jangan sampai orang tua berpikir udah selesai nyekolahin selesai. Enggak, sebenarnya nyekolahin anak itu ya oke. Tapi lebih penting lagi pendidikan di dalam rumahnya. Saya mau point out contohnya kayak Bapak Bagas. Bapak Bagas ini contoh orang tua yang baik. Saya tahu orang tua yang baik ini karena Bapak Bagas itu pada saat kita ngerumusin anak-anak gak boleh melakukan kesalahan, Bapak Bagas berani ngomong termasuk melakukan kesalahan tuh gak ngerjain tugas. Karena wih ngeri juga, soalnya kan memang anak-anak biasanya kalau ngerjain tugas kan pada berantakan kan. Dan Bapak Bagas berani tuh ngomong termasuk kesalahan gak ngerjain tugas, Pak. Dan orang-orang tua yang lain gak setuju. Lucunya kan berarti gak setuju karena orang-orang tua yang lain ngerti kalau anaknya itu jarang kerjain tugas. Emang keren sih Bapak Bagas itu keren. Makanya saya juga kenapa paham Bapak Bagasnya, ya Bapak Bagas gak menyaksikan keputusan sekolah ya karena itu ngerasa dia udah bener ngeriin ke anaknya.
bukan masalah uang sama sekali sebenarnya, yang ngerasanya gitu, dia udah ngedidik benar, pada saat anaknya kepleset sekali malah dikeluarin. Kalau itu contoh orang tua yang bisa ditiru lah. Bahkan ya itu, Bapak Bagas juga nggak terima juga kalau misalnya anak-anak ngerokok di itu pada saat menggunakan seragam sekolah. Tapi ya ada juga orang tua yang, Pak jangan Pak, ya maksudnya zaman sekarang ya itu ternyata ada orang tua yang memang ngebolehin anak yang ngerokok, dan terus ada orang tua yang nggak bolehin anaknya ngerokok. Untuk orang tua yang ngebolehin anak yang ngerokok sebenarnya ada pilihannya. Pertama, sebenarnya sih kita sebagai sekolah nih terbelenggu sama aturan-aturan sekolah. Kita juga sebenarnya ya, pengennya sih bebas-bebasin aja, nggak usah ada aturan aja sekalian, nggak apa-apa. Tanggung jawab orang tuanya masing-masing kok. Tapi karena kita sekolahan formal, akhirnya ada peraturan nggak boleh ngerokok lah, harus ono, harus ini. Karena kita sekolah formal. Bagi orang tua yang nggak mau punya sekolah yang banyak aturannya, harusnya bisa ngambil sekolah PKBM. Sekolah PKBM itu ya lebih longgar aturannya. Maka dari itu orang tua yang udah berani masukin anak ke sekolah formal harusnya memahami bahwasanya kita sekolah formal ada banyak aturannya. Akhirnya mau nggak mau ya aturannya kayak gitu. Bapak ibu tetap nggak boleh ngerokok, walaupun bapak ibunya nggak boleh ngerokok, tapi nggak boleh ngerokok kalau sekolah formal. Kalau memangnya nggak suka ya saya juga sebenarnya maunya fine-fine aja. Ya tapi karena kita sekolah formal diminta ada peraturan itu ya kita ikut. Nah akhirnya kita sosialisasiin ke orang tua ya juga biar ikutin aturan sekolah. Kalau nggak mau ya bisa sekolah di PKBM. Sekolah PKBM tuh sama-sama baik. Karena apa? Biasanya kan orang tua kemarin kenapa gak mau anaknya dikeluarin, karena sayang ijazahnya kan. Nah pada saat kita lulus sekolah PKBM itu memang ada ijazahnya. Bahkan pernah pas zaman saya dulu itu ada orang yang sekolah PKBM paket B-nya, berarti paket B itu SMP-nya PKBM, sekolahnya paket. Pas SMA-nya sekolah paket, S1-nya UI. Ada. S2-nya di luar negeri. Sekarang dia buka PKBM. Nah, itu maksudnya sebenarnya pendidikan tuh sebenarnya baik kalau kita bisa ngarahin anak kita. Tapi pendidikan di tempat terbaik pun akan terasa buruk kalau kita gak ada andil ke anak kita. Oke. Jadi kurang lebihnya klarifikasi kayak gitu. Terima kasih saya terima kasih lah sama orang tua yang udah ngasih masukan ke kita, yang akhirnya kita punya kesimpulan, kita ngambil jalan tengah buat surat perjanjian. Dan di situ juga saya ngomong sebenarnya, oke, ini untuk anak-anak yang pertama kali dapat surat perjanjian, ya saya ikutin berdasarkan surat perjanjian yang pertama ini, bahwasanya masih ada kesempatan sekali lagi, dan mau nggak mau, suka nggak suka, walaupun saya nggak seneng kalau anak-anak ini putus sekolah atau nggak sekolah, ya kita mau nggak mau ya harus ngikutin kemarin yang hasil musyawarah kita. Terus bagi anak-anak yang udah ada surat perjanjiannya yang kemarin-kemarin, itu kita lihat lagi, kalau memang ternyata isi perjanjiannya itu dikeluarkan dari sekolah, ya kita mau nggak mau harus ngikutin dikeluarkan dari sekolah. Dan untuk itu ya kalau misalkan ternyata nanti dicek lagi ada yang anak harus keluar dari sekolah, ya semoga aja di luar sekolah anak-anaknya tetap mau belajar. Terus untuk anak-anak yang 22 ini ya, tadi udah saya kumpulin lagi. Terus akhirnya saya buat tim begini, 22 anak ini suruh bersih-bersih lingkungan sekolah. Jadi ada beberapa tim, yang pertama itu tim kamar mandi, yang kedua tim taman, yang ketiga tim kelas, yang keempat itu tim terowongan ini ya depan ini, tim lorong. Oke,
itu nanti yang tim kamar mandi itu beraksinya nanti sepulang sekolah. Jadi nanti anak-anak yang ini sepulang sekolahnya ngeberesin kamar mandi. Kalau yang taman juga itu sepulang sekolah. Terus yang apa tadi? Yang kelas ya. Kalau yang kelas ini nggak sepulang sekolah. Kenapa? Karena yang di kelas ini pulang sekolah setiap kelas sudah ada tiketnya. Jadi yang ke tiap kelas ini itu setelah istirahat pertama sama setelah istirahat kedua. Nah, sama juga sama tim lorong ini. Tim lorong itu ya beroperasinya setelah istirahat pertama, setelah istirahat kedua. Selama seminggu. Sebenarnya sih bukan seminggu ya, berarti lebih. Kayak sekarang kan ada Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kayak gitu ya. Saya bilang sama anak-anak, kalau misalkan performance kamu bagus ya cukup seminggu itu aja. Tapi kalau ternyata nanti saya cek atau guru-guru cek, ternyata katakanlah kamar mandinya kurang bersih atau tamannya kurang bersih, setelah dibersihin atau kelasnya performanya kurang bagus, nanti kita tambah lagi seminggu. Jadi punishmentnya buat anak-anak gitu. Tapi yang saya khawatirkan ya itu, kenapa? Maksudnya gini ya, jangan sampai punya pikiran namanya bersih-bersih itu punishment. Ya bersih-bersih itu sebenarnya tanggung jawab sih. Nanti takutnya kalau nganggapnya bersih-bersih itu punishment, nanti dianggapnya, wah besok nanti pas punya rumah kita nggak mau bersih-bersih karena nganggapnya, wah bersih-bersih punishment. Enggak kayak gitu. Intinya kita ngambil keputusan kayak gini karena kita pengen semuanya menang. Semuanya menang tuh orang tuanya menang,